Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Ini ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar di kelas 5. Materinya bab 1, tetap bab 1 itu menyayangi anak yatim. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah berfokus kepada pesan pokok Quran surah Al-Maun ya. Mungkin aja jadi pesan pokok yang kita pelajari hari ini. Oke. Selanjutnya, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita dulu baca tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir pembelajaran nanti ya adalah pertama, murid mampu memahami pesan pokok. Jadi setiap murid harus paham betul apa pesan yang dikandung atau apa isi hikmah yang dapat kita ambil dari surah Al-Maun itu ya. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita terlebih dahulu mengawali pembelajaran kita dengan membaca doa agar apa yang kita pelajari ini bernilai ibadah dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan aktivitas yang lainnya, kita harus mulai dengan membaca doa. Oke, kita berdoa sebelum belajar. Kita mulai ya. Perhatikan saya tuntun, perhatikan mouse-nya ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, raditu billahi robba, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu, warzuqni fahman, dan berikanlah aku pemahaman atau pengertian yang baik ya. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, sudah kita berdoa ya, kita lanjut materinya ya. Materi kita tentang pesan surah Al-Maun. Oke, perhatikan gambarnya dulu ya. Perhatikan gambar di layar tampil. Ada seorang Pak Polisi. Pak Polisi ini bertanya kepada masyarakat, kepada anak tersebut. Pertanyaannya mengatakan, apakah kalian tahu asbabul nuzul surah Al-Maun? Artinya Pak Polisi ini bertanya, apa kamu tahu apa asbabul nuzul surah Al-Maun? Oke. Asbabun nusul itu artinya sebab akibat atau sebab diturunnya suatu ayat atau sebuah ayat. Jadi sebab turunnya surah Al-Maun ini artinya apa peristiwa? Pasti ada peristiwa yang terjadi yang sehingga surah Al-Maun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apa sebab akibatnya? Oke, yang pertama, ada 2 sebab akibatnya menurut riwayat. Yang pertama itu, pada zaman Nabi itu ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini setiap minggunya dia suka menyembelih seekor unta. Jadi pada zaman ada seorang laki-laki, setiap minggunya dia suka menyembelih unta. Pada waktu itu juga ada seorang anak yatim datang kepadanya untuk meminta sebagian daging unta yang sudah disembelih. Apa yang terjadi? Tadi yang seorang laki-laki tadi, Abu Jahal, yang dikatakan ada Abu Jahal itu mengatakan bahwa dia menghardik membiarkan anak yatim tersebut pergi atau mengusirnya, tidak memberikan daging sembelihan ekor unta tadi. Itu namanya menghardik, dibiarkan, tidak dikasih makanan tersebut. Sehingga dari peristiwa ini maka
Allah menurunkan asbab turunnya surah Al-Maun ini ayat 1 sampai ayat 3. Yang pertama. Sebab yang kedua ayat 4 sampai ayat 7. Itu sebab akibatnya itu ada seorang laki-laki, ada seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah yang seharinya dia rajin sholat, sehari tidak pernah putus sholatnya. Akan tetapi tapi dia sholatnya hanya ingin dipuji. Dia ingin dipuji atau dilihat orang lain. Artinya apa? Orang tadi ahli ibadah ini, seorang laki-laki ini tadi, dia hanya mau melaksanakan sholat kalau dilihat sama orang, kalau mau dipuji sama orang. Contohnya nanti mau berbuat baik kalau dilihat sama orang. Dari hal cerita ini juga lah menurut sebab akibatnya turunlah surah Al-Maun ini, ya nak, oke ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pesan pokoknya dari surah Al-Maun ini. Perhatikan gambarnya nak, ada gambar, ada Pak Ustadz lagi ini bertanya kepada santrinya, kepada siswanya, tanya apa saja pesan surah Al-Maun. Artinya apa pesan surah Al-Maun, apa hikmah, apa isi kandungan, apa yang bisa kita ambil, bisa kita petik dari arti dari surah Al-Maun itu sendiri ya. Oke, yang pertama itu adalah janganlah kita menjadi pendusta agama. Apa artinya pendusta agama di sini? Adalah mereka yang ingkar akan hari akhir. Artinya ingkar, kita tidak percaya bahwa ada hari kiamat, sehingga kita yakin kita menganggap bahwa diri kita kekal, kita hidup abadi, kita berbuat semenahnya, tidak melaksanakan perintah Allah dan selalu tidak menjalankan perintah Allah dan selalu membuat pelanggaran oleh Allah. Kita menganggap diri kita akan hidup selamanya, sehingga inilah jangan kita menjadi pendusta agama. Itu ingkar akan kejadian hari kiamat, kita semua akan binasa, kita semua tidak kekal di dunia ini ya. Itu yang pertama yang bisa kita pesannya dalam surah Maun ya. Jangan menjadi pendusta agama, yang tidak tidak ingkar kepada hari kiamat, selalu berbuat semau-maunya, tidak percaya akan hari pembalasan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus menyayangi dan peduli kepada anak yatim. Jadi dalam surah Al-Maun ini kita harus sayangi anak yatim karena mereka tidak memiliki bapak, tidak memiliki tulang punggung keluarga untuk membiayai hidup keluarganya, membiayai hidupnya itu anak, membiayai istrinya, hidup keluarganya, karena orang tuanya, bapaknya sudah meninggal dunia ya. Jadi kita harus sayang, kita harus peduli sama anak yatim ya. Karena Allah sangat berpesan kepada kita umat Islam untuk sayang kepada anak yatim. Kita melihat anak yatim, kita harus berbuat baik kepadanya. Kita memiliki harta, kita bersedekah, kita sisihkan sebagian harta kita kepada mereka anak yatim ya. Ya nak, itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi pesannya? Kata Pak Ustaz, itu yang ketiga adalah kita harus merasa empati kepada fakir miskin. Saat empati, kita merasakan bahwa inilah kehidupan orang miskin ya. Jadi kita harus juga menghargai, merasa peduli juga kepada orang miskin ya. Kalau kita punya harta, punya kelebihan ya, bisa kita sisipkan sebagian kepada fakir miskin, buat sedekah, buat zakat
harta ya. Nah, itu kita harus merasa empati kepada orang miskin. Itu yang keempat adalah hikmah yang keempat atau pesan yang keempat dalam surah Al-Maun adalah kita tidak boleh lalai dalam sholat. Jadi kita tidak boleh lalai sholat, artinya kita tidak boleh menunda-nunda sholat, ditunda-tunda cinampe nanti muka dulu main, tidak boleh nak ya. Jangan, kita tidak boleh menunda, artinya lalai menunda waktu atau kita nanti ya muka dulu apa, jangan ya, tidak boleh. Jadi jangan, tidak boleh melalaikan sholat. Begitu juga sudah melaksanakan sholat, jangan hanya mau dilihat tadi, mau dipuji hanya nanti kita mau sholat atas perintah orang tua, atas perintah gurunya, jangan ya. Boleh, jangan. Sholat itu kita kewajiban kita untuk melaksanakannya dan niatnya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada siapapun. Karena orang tua, saya sholat karena guruku, takut dihukum, jangan ya, tidak boleh. Tidak, niatnya hanya kepada Allah ya. Jangan selalu lalai, selalu menunda. Kalau sudah waktu azan ya kita segerakan cepat untuk melaksanakan, menunaikan kewajiban kita itu sholat ya. Itu pesan pokoknya surah Al-Maun yang keempat. Yang terakhir, yang kelima adalah kita tidak boleh berbuat riya. Artinya kita tidak boleh berbuat sesuatu yang harus kita dilihat sama orang. Jadi nanti kita mau berbuat sesuatu baru harus pada orang lihat tidak boleh, jangan ya. Jadi jangan melakukan sesuatu karena perbuatan riya. Nanti mau kerja bakti, mau pungut sampah baru dilihat, nanti dilihat gurunya. Mau apa nanti dilihat sama orang. Nanti mau sholat nanti dilihat sama temannya atau dilihat sama orang tuanya. Tidak boleh ya. Kita tidak boleh berbuat riya. Kita laksanakan pekerjaan hanya dengan niat Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan hanya kepada Allah, jangan niatkan kepada sesuatu ya. Tidak boleh Oke. Ya, itu yang kelima. Terakhir, dan selalu membantu keperluan orang lain. Ayat terakhir itu pesannya itu adalah kita harus selalu membantu orang lain. Contoh kecilnya, kalau teman di sekolah, teman di kelas, kita bantu kalau ada yang membutuhkan bantuan, seperti pulpen teman tidak memiliki pulpen teman, kita pinjamkan, atau pensil, penggaris, banyak. Jadi bisa kita pinjamkan ya, kita pinjamkan kepada teman tak. Kalau di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat banyak. Kalau kita pergi tetangga ada minta tolong dibantu ya, kita bantu. Dipanggil ya, kita harus bantu. Kita selalu membantu keperluan orang lain. Kita harus bermanfaat kepada orang lain ya. Oke. Cukup sekian. Jadi ada 5 pesan pokok yang harus kita pahami ya. Yang pertama tadi apa? Pertama tadi jangan berbuat dusta ya. Jangan pendusta agama. Kedua, kita harus sayang kepada anak yatim. Yang ketiga, kita harus merasa empati atau kita harus peduli kepada fakir miskin, memberikan sebagian kelebihan sebagian harta kepada fakir miskin. Keempat, kita tidak boleh lalai dalam sholat. Kalau sudah waktunya sholat ya kita sholat, jangan ditunda-tunda, itu namanya lalai bekerja sholatnya. Dan niatnya juga harus niatnya hanya kepada Allah, jangan niatnya karena menggugurkan kewajiban, artinya hanya sebatas menggugurkan kewajiban, jangan ya, hanya mau sholat saja, hanya mau sholat cepat, jangan ya. Kita harus niatnya hanya kepada Allah, dan niatnya hanya kepada Allah, jangan niatnya karena guru, karena orang tua, atau menggugurkan kewajiban, jangan ya. Oke, yang terakhir, pesan pokok yang terakhir tadi adalah kita tidak boleh berbuat riya.
artinya jangan melakukan sesuatu baru dilihat sama orang, jangan. Itu artinya berbuat ria, artinya memperlihatkan perbuatan kita kepada orang, jangan. Lebih bagus kita sembunyi-sembunyi perbuatan amal kebaikan kita. Ada peribahasa mengatakan memberi tangan kanan tidak mengetahui tangan kiri, itu yang bagus. Dan terakhir tadi adalah kita harus selalu membantu keperluan orang lain, artinya kita selalu membantu sesama manusia pada umumnya, khususnya pada teman di sekolah, dibantu teman di masyarakat, dibantu kalau ada yang membutuhkan bantuan. Jangan karena gara-gara kita pinta tidak mau membantu, jangan. Kita harus kita membantu karena kita adalah manusia sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oke nak, cukup sekian ya video pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Bapak kasih tugas ya. Tugasnya adalah silakan cari materi tentang kembangkan pesan surah Al-Maun ini, beberapa literatur yang lain ya. Cari, hanya bukan fokus, bisa ditambah lagi, lebih banyak pesan surah yang bisa kita kandung dalam surah Al-Maun ini. Cari literatur yang lebih banyak lagi lah ya, hanya berfokus kepada penjelasan Bapak Guru ya. Oke, kasih nak ya atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.